Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Rahmansyah dengan NIM 2005 1214103 dari Program Studi Sistem Informasi kelas 2020A dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu standarisasi jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, ST MKOM. Yang pertama, apa itu standarisasi jaringan komputer? Standarisasi jaringan komputer adalah di mana komputer sudah diciptakan atau sudah dibuat dengan fungsinya dan bisa berjalan dengan baik tanpa ada kesalahan. Dan standarisasi bisa mengajukan kelayakan pemakaian sebelum diuji dengan standar yang sudah dibuat. Pada standarisasi jaringan komputer, terdapat dua penerapan, yaitu ada OSI dan TCP/IP. Yang pertama, OSI. OSI adalah model referensi yang membuat kerangka konseptual yang sudah berstandar pada media komputer dengan tujuan menjadikan vendor dengan tidak melakukan upaya khusus agar bisa menjalankan kerjasama dengan baik. Dan OSI sendiri sudah menerapkan 7 layar utama. Yang kedua ada TCP/IP. TCP/IP adalah sistem yang menyediakan komunikasi yang dapat dihubungkan dari perangkat satu ke perangkat lain, karena sudah setiap perangkat juga memerlukan komunikasi. TCP/IP memiliki 4 layar utama. Jadi bedanya OSI dan TCP/IP adalah pada layarnya dan mungkin pada kerjanya, yaitu ada OSI memiliki 7 layar utama dan TCP/IP memiliki 4 layar utama. Perbedaan model OSI dan model TCP/IP. OSI pada perluas, OSI merupakan dengan sistem buka interkoneksi. Namun pada TCP/IP, perluas TCP/IP merupakan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. OSI merupakan model teoritis yang digunakan untuk sistem komputasi, sedangkan TCP/IP merupakan model server client yang digunakan untuk transmisi data melalui internet. Jumlah lapisan pada OSI terdapat 7 layar, sedangkan pada TCP/IP ada 4 layar. OSI dikembangkan oleh ISO, International Standard Organization, sedangkan TCP/IP dikembangkan oleh Departemen Pertahanan atau DoD. Pada kenyataannya, OSI tidak nyata. Namun pada model TCP/IP adalah memang nyata. Pemakaian pada OSI tidak pernah digunakan selama ini. Namun pada model TCP/IP saat ini paling banyak digunakan. Jadi inilah 6 perbedaan model dari standarisasi jaringan komputer yang terdapat 2, yaitu OSI dan model TCP/IP. Dan beginilah perbedaannya. Untuk selanjutnya adalah layar-layar pada OSI dan TCP/IP. Pada OSI terdapat 3 layar utama yang ada di atas, yaitu ada application, presentation, dan session. Pada 3 layar tersebut tidak terdapat pada TCP/IP karena 3 layar tersebut sudah dijadikan satu menjadi nama application pada TCP/IP. Untuk layar keempat ada transport. Transport tetap sama pada menggunakan satu layar, TCP/IP juga menggunakan satu layar. Network OSI menggunakan satu layar dan TCP/IP menggunakan satu layar. Pada TCP/IP terdapat network interface, namun pada OSI dipecah menjadi 2 layar, yaitu ada data link dan physical. Jadi OSI memiliki 7 layar yang dimana terdapat beberapa perbedaan, yaitu bila OSI terdapat bagian yang dijadikan beberapa layar, sedangkan pada TCP/IP terdapat satu layar saja. Dan kegunaannya hampir sama sebetulnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah
7 lapisan OSI. Yang pertama ada application. Application sebagai lapisan pertama, yaitu sebagai yang lapisan paling atas yang tadi nomor 7, yang terjadinya interaksi dengan pengguna. Terdapat beberapa protokol seperti HTTP, SMTP, FTP, NFS, DNS, POP3, MIME, dan SMB. Yang kedua ada presentation. Presentation sebagaimana lapisan berguna untuk mengendalikan aplikasi melalui jaringan. Terdapat beberapa protokol seperti MIME, SSL, Telnet, dan SNMP. Yang ketiga ada layer session. Layer session mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dikelola, dan bisa diperkembangkan. Contohnya ada beberapa protokol yang memenuhi pada session seperti NetBIOS, NetBEUI, ADSP, PAP, dan SPDU. Yang keempat ada layer transport. Layer transport berfungsi sebagai pemecah dan menjadikan paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya. Pada layer ini memiliki dua protokol yaitu TCP dan UDP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dan tepat pada sasaran alamatnya. Jadi setiap pengiriman terdapat alamat-alamat yang akan dikirim. Jadi sudah diinput seperti itu. Dan selanjutnya ada network. Network adalah melakukan routing yang melalui internet dan switch layer 3. Terdapat beberapa protokol seperti IP, ARP, RARP, ICMP, dan IGMP. Yang keenam, terdapat data link, yaitu layar data link. Bertugas sebagai pengoreksi kesalahan atau flow control dan menentukan bit pada paket data. Terdapat dua protokol yang ada di data link. Ada P3, ada SLIP. Yang ketujuh ada protokol fisikal mendefinisikan transmisi jaringan. Sinkronasi bit mendefinisikan network interface. Pada protokol fisikal tidak memiliki protokol yang mendukung layar fisikal. Karena pada layar fisikal hanya untuk mendefinisikan paket data yang akan dikirimkan, hanya begitu saja. Jadi tidak memerlukan beberapa protokol pendukung. Yang selanjutnya adalah mengenai lapisan TCP/IP. Yang pertama ada application. Layar aplikasi pada TCP/IP menyediakan layanan akses kepada aplikasi pada lapisan TCP/IP. Guna untuk menunggu di portnya masing-masing pada suatu antrian yang akan diproses. Dan ada beberapa protokol yang mendukung layar aplikasi pada TCP/IP, yaitu ada DHCP, DNS, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, Beanstalk, dan NetBeans. Yang kedua ada transport. Transport pada TCP/IP menentukan pengiriman dan membentuk sebuah sambungan komunikasi. Pada layar transport memiliki dua protokol yaitu TCP/IP dan UDP. Yang ketiga ada network. Network sebagai tempat untuk pertanggungjawaban pengiriman paket data. Jadi dia bertanggung jawab sebagai pengiriman karena dia adalah menentukan jaringan di mana paket data akan dikirim selama proses pengiriman. Terdapat dua protokol pada network yaitu ICMP dan IGMP. Yang keempat ada network interface. Network interface berfungsi sebagai proses terjadinya transfer dari media. Terdapat 4 protokol yang memenuhi layer network interface pada TCP/IP yaitu Frame Relay, P3 pada WAN, dan Internet LAN. Selanjutnya adalah mengenal TCP dan UDP, yaitu salah satu protokol dari standarisasi jaringan komputer OSI dan TCP/IP, yaitu ada TCP dan UDP. TCP dan UDP merupakan sebuah protokol jaringan yang mentransfer data melalui internet
melalui perangkat web. TCP mempunyai karakteristik menggunakan koneksi, namun UDP memiliki karakteristik tidak menggunakan koneksi. Cara kerja dan perbedaannya seperti berikut. Nomor 1, TCP memberikan data dengan nomor urut dan memberikan tanda pengenal. Namun pada UDP tidak menggunakan tanda pengenal dan nomor urut dalam melakukan transfer data. Yang kedua, TCP akan memberikan pemberitahuan bahwa paket telah diterima dengan nomor urutnya kepada pengirim. Sedangkan pada UDP akan mengirimkan data dengan jumlah guna memastikan data tidak ada kerusakan. Pada TCP, bila terjadi hilangnya data atau urutan datanya yang salah, penerima tidak bisa memberikan pemberitahuan agar minta dikirimkan ulang. Pada UDP, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli paket yang hilang. Sedangkan UDP sangat rentan terjadi kesalahan, namun ada kelebihannya, yaitu dapat mengirimkan data lebih cepat daripada TCP. Yang selanjutnya adalah network protocol. Yang pertama ada UDP, yaitu User Datagram Protocol. Terdapat pada TCP/IP yang digunakan untuk menghubungkan komputer yang tidak menggunakan koneksi. Yang kedua ada FTP atau File Transfer Protocol. Digunakan untuk melakukan dalam mengunggah ataupun mengunduh file, namun tidak sembarangan untuk login karena terdapat username dan password yang harus dimasukkan. Yang ketiga ada RTP atau Real Time Protocol, tempat penyediaan jaringan untuk mengirimkan data secara real time. Data juga bisa dikirim melalui jaringan multicast. Yang keempat yaitu ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Untuk melakukan transfer halaman web biasanya digunakan untuk tempat user melakukan pencarian informasi atau data pada internet. Yang kelima ada IMAP, Internet Message Access Protocol. Digunakan untuk mengakses email dari server. IMAP bisa memilah pesan email yang akan dihapus maupun diambil. Yang selanjutnya ada ICMP, Internet Control Message Protocol, tempat penyediaan jaringan untuk mengirimkan data secara real time. Data juga bisa dikirim melalui jaringan multicast. Yang selanjutnya adalah SSH atau Secure Shell, digunakan untuk mengendalikan informasi yang sistemnya jarak jauh. Bisa digunakan untuk pertukaran data pada dua komputer atau lebih. Yang selanjutnya ada Telnet, telekomunikasi network, digunakan untuk memberikan akses pada suatu perangkat dengan jarak yang jauh menggunakan jaringan. Yang selanjutnya adalah SSL, Secure Socket Layer, digunakan untuk meningkatkan keamanan pada website yang sangat riskan terjadi hal buruk. Yang selanjutnya adalah HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure, digunakan untuk sistem informasi yang sudah terdistribusi dan berkolaboratif. Biasanya pada HTTPS ada www, yaitu tempat untuk dimana melakukan searching pada suatu perangkat. Selanjutnya adalah DNS atau Domain Name System. Digunakan pada aplikasi internet seperti peramban, email, dan lain-lain, guna membantu dalam memetakan hostname sebuah komputer. Yang terakhir ada DHCP, yaitu Dynamic Host Configuration Protocol, berfungsi untuk memberikan alamat protokol internet yang langsung otomatis apabila komputer sambung dengan kabel koneksi. Ini adalah dua port, yaitu pembahasan selanjutnya adalah port. Ada dua port, yang pertama ada well-known port atau reserved port. Port yang nomornya berkisaran pada 0 hingga 1023, dan well-known masih ada yang beberapa belum ditetapkan untuk digunakan oleh layanan yang akan menunjang di masa depan. Yang port selanjutnya adalah registered port, merupakan port yang digunakan untuk kebanyakan vendor komputer atau jaringan yang mendukung aplikasi pada sistem operasinya. Jarak registrasi port berkisar 1024 hingga 49151.
Jadi cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wali taufik wali hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.